Hai guys, welcome to Enatek ID. Kali ini aku akan membahas M2 chip, yaitu yang diumumkan di WWDC 2022 yang cukup ramai diperbincangkan, yaitu karena hadirnya dengan M2 chip MacBook Air dan juga M2 chip MacBook Pro. Di sini yang ingin share ke kalian adalah tentang apa yang aku telah rasakan setelah menggunakan MacBook Pro M1 chip pada tahun 2021 awal ya. Aku membelinya tepatnya di bulan Januari, dan juga ketika itu aku lebih mengatakan bahwa lebih baik membeli M1 MacBook Pro dibandingkan dengan M1 MacBook Air jika kalian sering sekali melakukan power yang cukup besar. Contohnya misalnya editing foto dan editing video yang berlebih. Flashback sedikit tentang M1 MacBook Pro, memang sangat-sangat mantap terkait baterainya. Menurutku sangat-sangat baik ketika aku gunakan sehari-hari. Seharian itu pasti nggak akan habis. Bahkan aku editing Final Cut Pro aja kadang nggak habis ya. Untuk seharian full aku gunakan di M1 MacBook Pro ku ini. Lalu terkait touch bar, mungkin ada yang suka. Di sini juga masih mendapatkan touch bar, keyboard juga oke. Lalu di sini untuk displaynya jika dibandingkan dengan M1 MacBook Air tahun itu, yaitu dengan adanya display yang lebih baik dengan brightness yang lebih besar, yaitu mencapai 500 nits. Yang terpenting lagi tentang apa yang aku gunakan, yang aku katakan sebelumnya, yaitu editing video. Di sini adanya fan dan juga bodi yang lebih besar, sehingga ketika menggunakannya M1 ini menjadi lebih baik dan paling maksimal yang bisa kalian dapatkan power M1 chip yang ada, yaitu dengan M1 MacBook Pro dibandingkan dengan M1 MacBook Air, karena aku suka editing foto dan juga editing video. Itu saat itu ya, dalam arti dalam M1 family. Sekarang ke saat ini, yaitu dengan 2022 WWDC, M2 MacBook Air dan MacBook Pro. Yang ingin share ke kalian adalah terkait apakah ini lebih baik mengambil MacBook Air atau MacBook Pro. Mungkin banyak nih yang mengatakan jujur saja tidak jelas terkait M2 MacBook Pro karena dengan bodi yang sama dengan M1 chip, lalu juga kelebihannya terkait chipsetnya saja. Untuk M2 MacBook Air memberikan all new design, desainnya sangat baik, boxy design sangat tipis, dan juga dengan overall experience yang diberikan lebih baru dan mungkin mirip-mirip desain language-nya dengan M1 Pro, M1 Max MacBook Pro 2021. Ini menjadi titik yang sangat membingungkan khususnya bagi yang ingin mendapatkan laptop untuk jangka yang panjang. MacBook Air terlihat bahwa terkait spek dan juga setelah beberapa user yang sudah pegang di Worldwide Developer Conference, bahwa ini akan lebih susah merekomendasikannya jika dibandingkan dengan M1 MacBook Air yang keluar sekitar 2 tahun lalu. Dari harga, naiknya cukup signifikan dibandingkan Air M1 sebelumnya. Jika memang harganya sama, itu sudah tidak ada pilihan lah. Dalam arti sangat mudah merekomendasikan M2 MacBook Air. Tapi untuk sekarang agak susah merekomendasikannya karena sesuai dengan budget juga dan agak mikir harganya yang berbeda sekitar 2,5 sampai 3 jutaan dibandingkan dengan MacBook Air M1 tahun lalu yang keluar di awal peluncuran. Jadi langsung, kalau misalnya kalian mau mendapatkan M2 terbaik dalam arti powernya itu bisa kalian gunakan dalam waktu yang lama, kalian editing foto dan video dan ingin mendapatkan M2 secara maksimal, pastinya dengan di M2 MacBook Pro. Apple sendiri juga mengatakan dengan beberapa grafik yang ditunjukkan bahwa dengan M2 chip ini bisa memberikan power yang lebih besar dan upgrade-nya lebih baik dibandingkan dengan M1 MacBook Pro. Lalu kalau kalian lihat persennya sedikit lebih tinggi. Lalu juga jika dibandingkan dengan Intel terakhir yang digunakan di MacBook Pro 13 inch. Jadi terlihat bahwa dengan adanya fan, bodi lebih besar, baterai juga lebih besar, ini M2 chip bisa memberikan performa yang paling maksimal, titik paling performa tertinggi ada di M2 MacBook Pro. Tapi tidak ada perubahan lain, jadi benar-benar bodinya jika kalian bandingkan dengan M1 MacBook Pro di sini, pasti hanya terkait internal chipset saja. High impedance pun juga akan upgrade terkait di sininya. Terima kasih kepada chipsetnya yang terbaru yaitu dengan M2 chip. Lalu juga tidak ada MagSafe charger di sini, jadi hanya 2. Jika kalian mengecas, jadi satunya pasti untuk charger, hanya kalian punya 1 port saja yang lebih. Secara umum tidak ada perbedaan dan bahkan kelebihan yang terakhir adalah kalau kalian suka dengan touch bar, yaitu mungkin bisa dikatakan kelebihan dengan M2 MacBook Pro. Terkait aesthetic, feel baru, ringan dan tipis, jelas M2 MacBook Air di sini menjadi lebih tinggi. Notch rasa MacBook Pro 2021 menggunakan Liquid Retina display dengan nits yang sama yaitu dengan 500 nits. Tipis banget dengan 1,13 cm dengan boxy design depan sampai belakang dibandingkan dengan MacBook Air sebelumnya yang untuk ketipisannya dari depan dan belakang berbeda. Warna baru, adanya midnight ya di warna MacBook Air M2 kali ini. Webcamnya baru 1080p, 4 speaker system, lalu juga baterainya lebih besar dari Air secara besarnya,
Tetapi untuk kelamaannya Apple mengatakan masih sama, yaitu dengan 18 jam untuk MacBook Air M2. Lalu di sini adanya support 67 watt charger yang bisa didapatkan sehingga 50% dalam 30 menit. Yang aku agak ragu adalah terkait baterainya, walaupun sedikit lebih besar. Tetapi ini M2 chip dengan power efisiensi memang bisa kita katakan hampir mirip karena sama dengan 5 nanometer proses yang digunakan di M1 sebelumnya. Tetapi dengan core yang lebih banyak. Jadi untuk CPU-nya sama, mungkin 8 core CPU. Tapi GPU di sini bisa kalian up ke 10 core GPU. Jadi aku nggak akan kaget jika ketika nanti aku tes akan memberikan hasil yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan MacBook Air M1 sebelumnya. Dan juga tak lupa MagSafe berwarna-warni sesuai dengan bodi yang baru. Kalian bisa mendapatkan itu di M2 MacBook Air. Dari yang aku katakan semuanya, yang aku ingin sampaikan ke kalian adalah yang pertama, walaupun Apple memberikan M2 chip di MacBook Pro yang bodinya lama ya, tetapi dengan kelebihan yaitu dengan bodi yang lebih besar, pastinya dengan baterai yang lebih besar, adanya fan sehingga bisa memaksimalkan M2 chip. Tapi di sini dengan M2 MacBook Air yang harganya agak diturunkan dari M2 MacBook Pro, tetapi cukup naik signifikan jika dibandingkan dengan M1 MacBook Air. Menurutku Apple nge-push untuk orang-orang melihat membeli M2 MacBook Air. Karena yang bisa aku sampaikan adalah ini entry level guys ya. Jadi dalam arti yang mencari untuk kelas ini adalah orang-orang yang mungkin tidak terlalu fokus untuk editing foto ataupun editing video. Jadi secara umum mungkin akan ada editing sedikit-sedikit. Tetapi kalau untuk orang profesional pasti langsung mikirnya ke MacBook Pro 2021 yang keluar di akhir tahun lalu. Di sini yang aku ingin tekankan adalah Apple sebenarnya mengedepankan terkait aesthetic baru, all new design. Lalu kalian mendapatkan rasa baru ketika kalian membeli MacBook terbaru. Yang nomor 2, jika kalian memang benar-benar membutuhkan M2 chip full power ya. Jadi kalau misalnya kalian memang sesuai budgetnya kalian bisa membeli dengan M2 chip MacBook Pro saja sudah cukup. Lalu dengan powerful paling maksimal M2 chip sudah cukup untuk pekerjaan kalian. Aku nggak akan komen, jadi tetap saja kalian bisa pilih ke M2 chip MacBook Pro yang memang kalianlah target dari Apple untuk membeli M2 MacBook Pro. Lalu yang ketiga, jika kalian tanya terkait M1 MacBook Air apakah cukup jika dibandingkan dengan M2 chip MacBook Air ataupun dengan M2 chip MacBook Pro, seriusan menurutku M1 chip yang ada di MacBook Pro ataupun M1 chip yang ada di MacBook Air itu sudah sangat-sangat cukup bagi entry level. Kalian misal menggunakan pekerjaan kalian pasti sudah sangat cukup editing video 4K pun pengalamanku dengan ini ya, M1 MacBook Pro itu sudah sangat oke. Memang terkadang ada yang kurang lah, tapi intinya untuk editing dikit-dikit aja, medium level juga, misal kalian dengan Full HD+, sedikit-sedikit dengan 4K pasti sudah sangat-sangat cukup di sini dengan M1 chip MacBook Pro ataupun MacBook Air. Tapi jika ingin kalian mendapatkan feel baru dan kalian jarang ganti nih, kebetulan tahun ini waktunya kalian ganti laptop dan butuh laptop baru, ya nggak ada salahnya kalian mengambil M2 chip MacBook Air dan kalian tidak membutuhkan power yang sangat besar dalam arti tidak membutuhkan editing foto dan video yang sangat banyak dan hanya fokus untuk standar aja, tapi kalian ingin mendapatkan feel baru estetiknya, ya sudah ke M2 chip MacBook Air. Untuk aku pribadi pun, aku akan susah untuk rekomendasikan dengan harga yang cukup mahal ya. Jika kalian lihat aja harganya sudah keluar di Singapura. Jadi balik lagi sih, apa yang ingin kalian dapatkan, apa yang kalian butuhkan. Suggestion terakhir dari aku adalah nanti ketika sudah ada di Indonesia atau mungkin beberapa sudah mulai masuk nih di Indonesia, ini kalian perlu cek sendiri, kalian perlu pegang feel-nya bagaimana, dan kalian harus tahu dengan budget kalian, apa yang kalian keluarkan, apa yang kalian dapatkan dengan laptop, yaitu dengan M2 MacBook Air. Di sini aku tidak hanya akan mengatakan bahwa oke, M2 MacBook Pro jelek, enggak, tapi balik lagi bahwa jika kalian membutuhkan full power M2 chip, kalian bisa ke M2 chip MacBook Pro. Lalu kalau misalnya kalian ingin mendapatkan feel baru ke M2 chip MacBook Air, kalau kalian merasa tidak butuh semua hal itu, M1 chip MacBook Air untuk saat ini pun masih sangat-sangat recommended. Jadi nanti aku akan share lagi lah ke kalian setelah hands-on untuk MacBook Air yang terbaru ya, M2 chip, dan semoga dalam waktu dekat aku bisa share ke kalian tentang unboxing dan juga reviewnya. Baik, itu aja yang share ke kalian. Bagaimana menurut kalian? Langsung aja komen di bawah, kita bahas bersama tentang M2 chip MacBook Air dan juga M2 chip MacBook Pro. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.